Salam saudara-saudara kekasih pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang telah dianugerahkannya bagi kita untuk mendengar dan merenungkan bersama tentang firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan serta merenungkan bersama firman-Nya, mari kita memohon pertolongan Tuhan, terang Tuhan melalui doa. Kita berdoa, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Sekali lagi atas kasih dan anugerah-Mu, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan-Mu, anugerah-Mu, untuk kami dapat boleh memahami firman yang akan kami baca, supaya melalui firman-Mu kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam iman kami kepada Engkau. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan senantiasa berkarya di dalam hati kami, memimpin kami, sehingga melalui firman yang kami baca, dengar, renungkan bersama, kami semakin dikuatkan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, kita akan membaca bersama dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 11 sampai ke-21. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 11 sampai ke-21 saya bacakan untuk kita sekalian, dan Bapak Ibu saudara-saudara kekasih boleh mengikutinya bersama dengan saya. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau diikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah, sehingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan suka membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman, kasih karunia,
menyertai kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, lebih-lebih melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, yang menjadi ayat perenungan kitab terambil dari ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau diikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara-saudara kekasih, perlu kita underline, yaitu pertandingan iman. Pertandingan iman. Itu menjadi tema perenungan kita. Alkisah 5 orang pemuda yang belia yang memiliki cita-cita menjadi abdi negara dari wilayah 3T. 3T itu ada termiskin, terluar, dan tertinggal. Termiskin, terluar, dan tertinggal, yang bersepakat untuk mendaftar di salah satu kesatuan. Setelah kelima pemuda belia ini mempersiapkan diri, melengkapi segala sesuatu yang menjadi persyaratan untuk mendaftar menjadi abdi negara. Kemudian mereka berangkat bersama-sama dengan satu tekad dan tujuan yang sama, yakni menjadi abdi negara. Kelima pemuda ini berjuang untuk meraih apa yang dicita-citakan. Tetapi dalam prosesnya, walaupun awalnya memiliki tekad dan tujuan yang sama, namun kenyataannya berbeda. Walaupun awalnya memiliki tekad dan tujuan yang sama, pada kenyataannya tidak sama. Setelah mereka berjuang sekuat tenaga, ada yang hanya sampai pada tahap tes kesehatan fisik, lolos. Ada yang kelelahan karena latihan yang cukup menguras emosi dan tenaga, sehingga harus berhenti di tengah jalan. Dan ada juga yang berjuang sekuat tenaga dan setiap pada tujuan awal yang mereka cita-citakan. Sehingga beberapa dari pemuda belia ini dinyatakan berhasil melewati semua proses dan dinyatakan lulus. Dan salah satu dari antara mereka menjadi salah seorang abdi negara terbaik pada zamannya. Itu Alkisah, perjuangan seorang anak Indonesia yang berasal dari wilayah 3T. Berjuang sekuat tenaga untuk menjadi abdi negara. Saudara-saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada pada sore hari ini, menjadi pertanyaan serius bagi kita, yaitu bagaimana dengan perjuangan kehidupan iman kita. Hidup beriman juga pasti punya tujuan. Hidup beriman pasti punya tujuan. Namun dalam prosesnya, apakah kita menyerah dan menjadi putus asa, atau tetap terus melangkah di dalam kesetiaan iman kita kepada Tuhan? Itu menjadi pertanyaan. Rasul Paulus menasihati Timotius supaya dia menjadi petarung yang luar biasa dalam pertandingan iman. Dia harus menjadi petarung. Karena seorang petarung dalam memenangkan pertarungan perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum bertarung.
Dan dia juga harus memastikan performa yang terbaik ketika dia naik arena pertandingan. Paling tidak, seorang petarung harus mempersiapkan fisiknya. Dia harus latihan kardio. Untuk apa? Untuk meningkatkan stamina dan daya tahan. Petarung harus melakukan latihan ini setiap hari. Dia harus berlari, skipping atau latihan intensitas tinggi untuk membangun kapasitas fisiknya. Saudara-saudara kekasih, dia juga harus melatih kekuatannya. Melakukan latihan berat secara teratur untuk mengembangkan otot-otot di dalam dirinya, terutama di dalam bahu, punggung, dada, kaki. Dia harus melatih. Ini membantu dalam meningkatkan kekuatan daya tahan fisik. Saudara-saudara kekasih, seorang petarung juga harus latihan teknik. Bagaimana harus meninju supaya tangan bisa mencapai sasaran yang tepat. Kalau dia tidak punya teknik yang bagus di dalam bertarung, tentunya akan mengalami kekalahan. Saudara-saudara kekasih, sebelum bertarung, seorang petarung juga harus melakukan pemanasan supaya dia tidak cedera ketika dia bertarung. Ini sangat penting dimiliki oleh seorang petarung. Selain persiapan fisik, hal yang kedua yang mendasar yang dipersiapkan oleh seorang petarung tidak lain adalah persiapan mental. Dia harus fokus dan konsentrasi di dalam mengembangkan mentalnya, supaya mentalnya itu kuat. Kalau tidak punya mental yang kuat, bisa saja kalah sebelum bertanding. Seorang petarung juga harus menganalisis, mengetahui kondisi lawan untuk memahami gaya bertarung lawan tersebut, supaya bisa mempersiapkan langkah dan strategi untuk mengalahkan lawan yang diperhadapkan kepada dia. Saudara-saudara kekasih, itu dua hal yang mendasar yang dipersiapkan oleh seorang petarung. Melalui gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus tentang pertandingan di dalam ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman. Bertandinglah dalam pertandingan iman. Rasul Paulus memberi nasihat kepada Timotius tentang kesungguhan hidup sebagai pengikut Kristus. Dalam pertandingan selalu memiliki sifatnya yang sama. Kalau tidak menang, ya kalah. Oleh karena itu Timotius adalah seorang yang masih muda. Rasul Paulus ingin agar Timotius tidak dikuasai oleh godaan zaman yang berujung pada tindakan dosa, pelanggaran, lebih lagi kepada kehampaan hidup. Oleh karena itu Paulus menasihati Timotius supaya terus berjuang dalam ketekunan iman dan memiliki kesetiaan kepada Allah, supaya dia mengarahkan dirinya pada nilai-nilai kebenaran, kepada nilai-nilai Injil Kristus. Apa itu nilai-nilai kebenaran atau nilai-nilai Injil Kristus? Tidak lain adalah kasih kepada Allah. Hal ini seringkali kita dengar
pembahasan tentang kasih. Dan tidak saya bahas hari ini. Tetapi ada hal lain yang perlu mengarahkan hidup kita kepada nilai-nilai Kristus itu, atau nilai-nilai kebenaran. Yang pertama adalah kepercayaan dan iman. Di dalam kitab Injil seringkali menekankan pentingnya iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya. Kepercayaan ini bukan hanya bersifat mental, tetapi juga melibatkan komitmen. Melibatkan komitmen kita kepadanya. Saudara-saudara kekasih, pertandingan iman yang diharapkan Rasul Paulus kepada Timotius tentunya berujung kepada konsep hidup kekal. Dan dalam 1 Timotius ini menunjukkan bahwa iman membawa kepada perubahan kualitas hidup. Seperti ayat 11 mengatakan, "Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan." Itu yang diharapkan Allah terhadap kita sebagai umatnya. Dan tentunya hal ini bisa terwujud ketika kita memiliki kesatuan dan persatuan dengan Kristus. Hal yang kedua yang menjadi nilai-nilai Injil Kristus, yang menjadi nilai-nilai dari kebenaran, adalah ketaatan terhadap firman Allah. Firman Allah adalah fondasi, dasar kehidupan orang beriman kepada Kristus. Karena kita meyakini bahwa perjanjian lama maupun perjanjian baru adalah firman Allah yang tanpa salah. Dalam bahasa aslinya. Dan itu menjadi petunjuk hidup yang harus kita taati. Di dalam kita menjalani pertandingan iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara kekasih, semuanya itu kita lakukan hanya di dalam pertolongan dan hikmat Allah, sehingga hidup kita menjadi sungguh bermakna dan diberkati oleh Tuhan. Tentu sebagai orang percaya yang telah dipilih, dipanggil oleh Allah menjadi milik kepunyaannya, kita masing-masing memiliki pertandingan iman yang berbeda-beda. Meski demikian, kita memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mencapai kesetiaan kepada Kristus melalui iman yang dibangun di atas batu karang yang teguh. Sekali lagi, kita memiliki tujuan yang sama, pencapaian dalam kesetiaan kepada Kristus melalui iman yang dibangun di atas batu karang yang teguh. Tuhan menghendaki kita sekalian agar tidak menyerah pada godaan dunia dan tidak mudah terpengaruh oleh rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan. Itulah yang diharapkan Rasul Paulus kepada anaknya Timotius, dan tentunya kepada kita sekalian pendengar radio suara Abdi Allah pada sore hari ini. Kuasa Roh Kudus akan selalu menguatkan dan memampukan kita untuk tetap setia beriman kepada Kristus. Saudara-saudara kekasih pendengar radio suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada, marilah kita terus bertekun memperjuangkan apa yang harus kita perjuangkan sebagai pengikut Kristus.
dengan kekuatan anugerah Allah, kita yakin dan percaya bahwa hasil akhir dari pertandingan iman kita tidak akan mengecewakan, tapi sebaliknya akan memuliakan nama Tuhan. Pertandingan iman kita akan memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini boleh meneguhkan kita, dan lebih-lebih membawa kita untuk lebih kuat di dalam pertandingan iman ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman-Mu bagi kami, yang boleh mengingatkan kami di dalam pertandingan iman kami. Kami tahu bahwa kami manusia yang lemah, tidak mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan dari Engkau. Untuk itu tuntunlah kami. Mampukanlah kami di dalam menjalani setiap pertandingan iman kami, supaya kelak kami boleh memuliakan Engkau ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami, pendengar radio suara Abi Allah dimanapun mereka berada pada sore hari ini. Berkati mereka, tolong mereka. Bagi mereka yang sakit, biarlah Engkau Allah sumber kesembuhan, pemulihan di dalam diri mereka. Bagi mereka yang sedang dalam kesedihan, hibur mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, biarlah Engkau Allah yang senantiasa menuntun kami, dan biarlah kami boleh melakukannya hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa, ucapan syukur kami, pergumulan kami, hanya kami naikkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.